Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Untuk banyak orang energi rame-rame masal ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Silakan kalian ambil bagian-bagian yang resonate atau cocok saja untuk kalian ya. Selebihnya anggap saja bacaan ini untuk orang lain yang juga nonton video ini, oke? Dalam pembacaan kartu tarot saya ya, channel ini itu channel pembacaan tarot ya, bukan penerawangan, bukan prediksi atau apapun, lebih mengutamakan ya, lebih mengutamakan afirmasi positif, mengutamakan yang namanya nasehat-nasehat, jadi banyak ngobrolnya. Kita sharing ya, sharing energi positif ya. Jadi untuk kalian yang ingin melihat jodoh, maut, rezeki yang selanjutnya terjadi akan terjadi ya. Kemudian terjadi apa? Saya tidak membacakan hal-hal yang seperti itu karena saya menganggap itu adalah wewenangnya Tuhan mutlak dan kita sebagai manusia tidak berhak untuk turut campur. Oke, saya menjaga akidah ya keimanan kalian supaya tidak bergoyang ya, tidak goyang, tidak geser. Itu bentuk tanggung jawab moral saya sebagai tarot reader. Oke, ini pembacaan tarot ya. Tarot hanyalah sebagai media untuk kita bahan pertimbangan atau wacana-wacana untuk menyelesaikan permasalahan kita, untuk kita membuat keputusan, untuk kita melangkah, itu saja. Oke, kita mulai. General reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, temanya kita pasrahkan, kita serahkan sepenuhnya kepada semesta dan untuk judul nanti mengikuti setelah semuanya terbaca baru saya berikan judul. Maka dari itu tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian memahami bahwa judul itu tergantung apa isi bacaannya, bukan judul dulu kemudian saya membaca sesuai judul ya. Seperti itu, oke. Kita mulai ya. Kita tarik energi yang kanan dan kiri bisa kalian sesuaikan, tapi saya lebih lebih cenderung yang kiri adalah kalian, yang kanan adalah seseorang yang kalian pikirkan. Walaupun bisa terbalik energinya karena ini adalah general, bisa terbolak dan terbalik ataupun tertukar. Silakan kalian posisinya di mana. Yang kiri kalian, yang kanan adalah energi si dia. Kita cek. Oke, kita cek ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Perkenalkan saya Julia Kim Tarot, Tarot Reader ya. Dari Kota Malang ya, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja ya? Silakan tulis di komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, komen. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya supaya saya saat upload video baru kalian bisa langsung menontonnya secara fresh ya. Oke, kita lihat. Oke, ini energi yang kiri ya. Yang kiri adalah orang yang penuh kasih, saya lihat ya. Orang yang selalu menjaga hubungan ya, menjaga hubungan supaya tetap harmonis, tetap baik ya. Orang yang penuh kasih, saya lihat ya. Kemudian di sini ada yang namanya The Moon ya. Orang ini yang sebelah kiri itu banyak saya nggak tahu ya. Mungkin adalah tipikal orang bisa jadi introvert walaupun tidak semuanya. Sekali lagi ini general ya, ambilnya bagian yang resonate saja. Orangnya ada yang introvert, ada juga sebenarnya adalah orang yang terbuka. Kadang-kadang orang itu nggak tahu teman-teman, dirinya ini tergolong introvert atau extrovert ya. Seakan-akan ceria ya, bisa mudah bergaul ya, padahal sebenarnya dia itu punya sisi-sisi introvert. Saya melihatnya sisi introvertnya mungkin saat saya menarik kartu ini ya, sisi introvertnya sangat dominan. Ya, kemudian saya melihatnya orang ini banyak memendam rasa, mungkin juga banyak memendam rahasia ya. Mungkin rahasia ini bukan sesuatu yang negatif, mungkin sesuatu yang memang menurut sudut pandang yang kiri, mungkin ini kalian ya. Dari sudut pandang kalian adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu di-share ya, untuk diriku saja. Nah, oke. Dan orang yang kiri adalah orang-orang malam mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu istilahnya ya. Karena orang ini mungkin betah melek ya, begadang atau memang hidupnya lebih aktif di malam hari. Oke, kita lanjut ya.
Oke, di sini ada temperance ya. Orang yang kiri itu sebenarnya orangnya sederhana ya, tidak neko-neko. Kemudian orang-orang yang sebenarnya saya bilang bukan perhitungan secara materi, tapi segala sesuatunya selalu dipertimbangkan secara matang ya. Bukan orang yang gegabah dalam memutuskan sesuatu. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada Son of Pentacles, ada Four of Swords. Oke, ini aja ya. Orang yang kiri ya, ini mungkin bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan, tapi saya lebih mengarahkan ini adalah kalian ya. Di sini orang-orangnya adalah orang-orang yang suka merenung ya. Dalam banyak hal, dia itu selalu memikirkan terutama di malam hari. Sering mereview ya, apa saja yang saya lakukan, apa saja yang saya ucapkan, kepada siapa saya mengucapkan ya. Dan orang-orang yang kiri ya, kalau dalam hal uang ya, uang ini ya, atau mungkin pekerjaan, orangnya sebenarnya nyantai sih, bukan orang yang terlalu ngoyo ya. Bukan orang yang terlalu ngoyo, jadi, secara, materi atau finansial itu nyantai, ya. Ada uang dipakai, nggak ada uang nggak mau ngoyo untuk hutang. Kalau ada uang seneng-seneng, happy-happy, ya. Tapi cenderung memang boros, kadang-kadang sering membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Oke, ini energi yang kiri. Coba kita melihat untuk energi yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan. Ini saya lebih mengarahkan ke energi si dia seseorang yang kalian pikirkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah energi kalian karena ini adalah bacaan general, bukan pribadi, bukan personal, bukan juga pembacaan request. Ya, jadi untuk kalian yang ingin personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, itu personal reading, coaching, konsultasi pribadi ya, pembacaan pribadi dengan saya, bukan rame-rame dan massal bareng-bareng seperti ini. Caranya bagaimana nanti akan saya sebutkan di akhir video, bagaimana cara personal reading dengan saya, interaksi langsung, bukan chatting, voice note ataupun telepon. Oke, lanjut. Kita lihat energi si dia. Energi si dia. 2 saya nggak ambil, saya mau ambil 1 saja. 2, oke, nggak saya ambil. Kalau kiri kalian nggak cocok, ini 1 per 1 ya, terbukanya. Kalau yang kiri nggak cocok dengan energi kalian, mungkin justru kalian yang di sebelah kanan. Silakan disesuaikan. Ini bottom ya, saya singkirkan dulu. Oke, di sini teman-teman, saya melihatnya orang yang kanan ini juga bukan orang yang jahat ya, orang yang penuh kasih juga ya, orang yang penuh kasih. Tapi orang yang kanan ini lebih kepada orang yang mungkin mudah berubah ya, tidak punya ketetapan hati, saya bilang mungkin agak pelin-pelan. Lanjut ya. Dua juga. Kita lihat kurang 1 kartu kemudian bottom of the deck. Di sini ada yang namanya Six of Wands ya. Orang yang sebelah kanan itu adalah orang-orang yang beberapa, tidak semuanya ya. Itu adalah orang-orang yang butuh pengakuan orang lain, butuh dielu-elukan, dipuji-puji, mungkin agak narsistis ya. Egosentris ada. Kemudian orang-orang yang memang ya bangga atas dirinya sendiri ya. Oke, kemudian di sini saya melihat beberapa ya orang yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang punya keluarga bahagia ya, punya mungkin sudah berkeluarga atau mungkin dia adalah single tapi punya keluarga besar yang saling mengayomi, saling support ya keluarganya, rukun, damai, sejahtera.
Ya, saya lihatnya seperti itu. Hanya energi ini saja yang ketarik, silakan kalian sesuaikan ya. Mungkin masih banyak penjelasan yang bisa saya kupas dari kartu-kartu ini, tapi saya lebih lebih apa ya, lebih simpel saja seperti ini. Silakan kalian asumsikan sendiri. Kalau memang tidak ada energi kalian, tidak ada energi seseorang yang kalian pikirkan di sini, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke? Kemudian kita mau lanjut untuk melihat korelasi ya atau keterkaitan ya energi di antara kalian berdua. Bisa mungkin cerita di antara kalian ya, atau mungkin muncul juga sifat-sifat kalian ya, keluar lagi energinya ya. Apapun yang terbaca nanti itu adalah petunjuk semesta, bukan karangan saya, dan semuanya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ntar ini saya agakkan sini supaya bisa tengah. Oke, sip. Kita lihat ya. Untuk energi atau korelasi atau kisah di antara kalian berdua. Saya mau ambil 9 kartu dari sini. Dari kartu Lenormand. Oke. Sampai sini kalau kalian cocok, jangan lupa di-subscribe. Sampai sini adakah dari kalian yang cocok atau resonate? Silakan tulis di komentar. Oke. Di sini energi kalian ya terkoneksi ya. Korelasinya di sini, keterkaitannya ada energi Fox atau rubah. Ini kalau saya melihat dari sudut pandang positif ya, positif dulu. Orang ini adalah kalian itu sama-sama cerdik ya. Mungkin sama-sama masuk dalam hubungan ini mempergunakan intrik, trik ya, ada saling mencurangi atau bisa salah satunya, silakan kalian sesuaikan ya. Ada yang sifatnya itu manipulasi satu sama lain, bisa salah satu ya. Kemudian ada kecurangan juga, pengkhianatan saya lihat. Kemudian saya melihatnya juga ada sama-sama saling posesif ya, karena mungkin ya di sini memang sama-sama saling mencintai sebenarnya. Biasanya terlalu besar rasa cinta, kemelekatan, rasa ingin memiliki atau terlalu posesif ya, obsesif ya sifatnya. Itu biasanya ada muncul kecemburuan ya kan, kecurigaan yang terus-menerus ya. Seperti itu teman-teman. Hubungan kalian ada energi-energi seperti itu. Jadi kalau memang energi yang seperti itu tidak ada dalam hubungan kalian berdua, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Lanjut. Oke, apa nih? Fish. Fish ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material thing. Kalau saya lihat dari sini ya. Ada juga hal-hal yang sifatnya itu kebebasan. Kebebasan secara finansial juga ada ya. Di sini hubungan kalian ada keterikatan secara mungkin menyangkut dengan duit-duit ya. Uang-uang ya. Di sini saya melihatnya mungkin kalian ada kerjasama memang, atau ada hutang piutang di antara kalian, atau juga ada manipulasi secara finansial atau secara keuangan ya. Bisa salah satu, bisa saling ya, silakan kalian sesuaikan. Lanjut ya. Saya melihatnya sebenarnya hubungan kalian itu cukup hot ya, cukup menggairahkan, dan saya lihat memang cukup yang namanya membahagiakan, enjoy ya. Tapi ya itu saya melihat ya, kalian ini sama-sama cerdas, sama-sama sulit untuk dibohongi ya, sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya satu sama lain ini saya juga melihat ada beberapa drama yang terjadi di antara kalian. Entah kalian yang berdrama, entah dia yang berdrama ya. Banyak intrik dan triknya. Seperti itu. Sebenarnya hubungannya itu kalau saya lihat matahari ini lebih ke arah panas ya. The sun di sini lebih ke arah panas. Dalam artian
Saya nggak tahu ya, saya merasakan hubungan ini seperti ada persaingan juga, persaingan otak, trik, ya, strategi, seperti itu. Saya nggak tahu ini hubungan asmara, ya, atau peperangan, atau hubungan apa. Tapi banyak yang memang hubungan asmara, tapi di dalamnya adalah kalian dengan orang ini memang punya otak yang smart ya, punya trik, intrik, punya ya seperti itulah ya, satu sama lain itu tidak mau kalah, saya juga melihat ya seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kalian, "Saya selalu mengalah," saya kira tidak ya. Mungkin awalnya tidak, tapi lama-lama berusaha mengimbangi juga banyak di sini ya. Saya nggak mau dibodohi, istilahnya seperti itu. Mungkin selama ini saya diam, sekarang saya nggak mau gitu. Ada seperti ini. Saya juga melihat hubungan yang semula itu menyenangkan jadi tambah lama tambah panas ya. Hubungan terkait dengan keuangan saya melihat di sini ada beberapa yang memang salah satu atau sama-sama menjalani hubungan di dalam masa-masa sulit dalam hal keuangan. Ya, bisa salah satu, bisa keduanya. Kemudian saya melihat itu mempengaruhi dalam hal asmara, dalam mempengaruhi perasaan dan apa ya, hubungan yang sedianya itu adem ayem, bahagia, enjoy ya. Pengaruh loh uang ini ya, sama segala macam relationship ngaruh teman-teman ya, termasuk dalam hubungan ini. Lanjut, oke. Dog. Sebenarnya saya melihat ya, kalian itu saling loyal kok, saling dukung. Tidak ada di sini yang sebenarnya ingin menelikung ya. Tapi memang ada perubahan. Saya lihat perubahan. Perubahan ini sebenarnya tidak mendadak ya teman-teman. Sebenarnya mungkin salah satu dari kalian yang merasa tercurangi di dalam hubungan ini itu apa ya? Sudah bukan memprediksi ya, tapi sudah mencurigai arahnya ke arah situ ya. Kemudian teman-teman di sini ya, saya merasakan ya ada banyak kekecewaan, sakit hati, tapi rasa cinta itu tidak pudar ya sebenarnya. Mungkin hanya tertutupi dengan energi-energi negatif semacam ya kekecewaan, mungkin sakit hati, tidak terima, hanya itu saja. Tapi sebenarnya di alam bawah sadar perasaan itu saling mencintai sangat besar di sini sangat terlihat ya. Sebenarnya di sini tidak ada yang namanya ingin memanfaatkan satu sama lain atau salah satu memanfaatkan yang lainnya, tapi di sini sebenarnya ingin memberikan sesuatu perwujudan secara nyata ya, tapi mungkin banyak masalah ya. Di sini saya lihat memang eee, ada kebohongan ya, ada beberapa yang melakukan kebohongan. Oke. Di sini saya melihatnya ya, di antara kalian ini ada yang rindu, ya. Ada yang rindu ingin berkomunikasi. Sebelah mana? Yang kanan atau yang kiri? Siapapun di sini monggo silahkan kalian kalian sesuaikan sendiri. Teman-teman, ya. Kalau soal uang di sini, bukan salah satu memanfaatkan yang lain, tapi saya lebih melihatnya yang salah satu di antara kalian di sini memang sedang kesulitan uang ya. Ada energi ingin ketemu. Tapi kalau selagi kondisi keuangan ini sangat sangat pengaruh ya sama hubungan, sehingga kalau lagi mumet banyak utang, tagihan ya kan, banyak yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya, itu akan tidak fokus sama yang namanya hubungan, ya. Jadi mungkin salah satunya dari pihak sebaliknya mungkin merasa diabaikan, mungkin merasa dibohongin, mungkin merasa diingkari, sehingga di sini saya melihat komunikasi itu memang kurang baik ya. Coba saya lihat komunikasi yang sedang tidak baik-baik saja ini ya, dari seseorang yang mungkin sedang sibuk ya, atau sedang banyak urusan, sebenarnya bukan berarti dia tidak cinta atau tidak perhatian atau mengabaikan ya. Dia sedang ada kesulitan dalam hal finansial ya. Sebenarnya energi si dia, seseorang yang sedang ya, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menemui walaupun ingin ya, itu energinya kepada kalian,
kondisinya sekarang itu lebih lebih detailnya seperti apa, kita lihat ya. Teman-teman, ini mirip dengan pembacaan yang kemarin. Mohon maaf untuk kalian yang nonton video saya kemarin, saya nggak tahu juga ya. Kemarin itu kenapa kok kok yang namanya saya nggak utak-utik ini ya, videonya. Di menit, 0 ya, menit-menit pertama saja sampai sebelum 2 menit itu memang tidak ada suaranya. Jadi saya mohon maaf ya, untuk kemarin yang nonton mungkin terganggu dengan bacaan saya yang kemarin, dengan konten saya yang kemarin ya, dengan video yang kemarin. Mohon maaf ya teman-teman ya. Langsung turun ratingnya. Oke, saya mau lihat energi dia kepadamu saat ini ya. Bukan, kondisi dia saat ini kepadamu, kondisi dia saat ini bagaimana kok kepadamu. Nanti ya setelah ini ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? Saya nggak mau banyak kartu, sedikit saja akan saya taruh di tengah. Mungkin 5 ya. 5 kartu. Kondisi dia saat ini ya. Yang katanya sedang sulit dalam keuangan, kurang stabil. Oke. Memang bebannya sangat berat. Ya. 10 of Wands. Ya, 10 of Wands. Ini menunjukkan dia memang banyak beban, mungkin banyak utang, banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Bagaimana kondisi dia saat ini? Kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan. 2, saya nggak ambil, ya. Bagaimana kondisi dia saat ini? Dia berharap, ya, permasalahannya segera terselesaikan, ya. Ini penderitaan ini rupanya cukup berat untuk dia. Dia ingin segera bebas. Ya, lanjut ya. Simple aja, saya nggak mau terlalu berlama-lama. Mending berlama-lamanya di belakang ya, supaya kalian nggak sumpah. Jadi untuk kalian yang tidak suka nasihat-nasihat ya, bagian belakang dari video ini bisa kalian skip ya. Bisa kalian abaikan. Oke. Di sini ada Seven of Cups. Karena apa? Sebenarnya banyak hal yang ingin diwujudkan oleh dia bersama dirimu. Ya. Entah itu melencer, ngasih kalian. Kalau saya lihat ya, orang ini ingin memberikan sesuatu deh sama kalian ya. Ingin memberikan sesuatu sama kalian berupa sesuatu yang nyata ya. Bukan hanya perhatian ya. Itu juga ya, cuman ingin memberikan barang kayaknya. Oke, kita lihat kurang 2 ya. Kurang 2, bagaimana kondisi dia saat ini? Kondisi dia saat ini. Oke. Dia ingin segera menuju dirimu. Dia ini sedang berusaha keras untuk segera menyelesaikan permasalahannya, ya. Ini sepertinya masih sama ya nonton dengan yang kemarin, seperti yang sering saya bilang ya. Biasanya kalau nonton ya, kemarin nonton juga sekarang gitu ya. Energi yang kemarin masih ketarik, masih sama, orangnya itu-itu saja. Ya, energinya seputaran itu saja ya. Bukan berarti saya terarah untuk ke situ, enggak. Ya, kalian bisa cek, kalau kalian ingin cek artinya, kalian bisa zoom ya. Kalian cari, googling ya, browsing, searching ya. Miring. Coba kita lihat ya. Dikasih 2. Oke. Knight of Pentacle lagi ngejar yang namanya finansial orang ini. Kondisinya ya, nggak bisa dipungkirin. Karena apa? Pengeluaran banyak ya. Dia sudah berusaha menghemat, dia berusaha untuk atur-atur keuangan ya. Pusing. Keuangan teman-teman yang jadi permasalahan dia saat ini. Jadi mungkin asmara itu nomor sekian ya, soal hubungan mungkin dia belum fokus ya ke situ. Kita lihat bottomnya seperti apa. Oke. Di sini ingin hubungan yang stabil. Orang ini tidak ingin meninggalkan kalian. Jadi untuk kalian yang mungkin komunikasinya sedang tidak baik-baik saja, orang ini agak ghosting ya, atau mungkin sepenuhnya ghosting. Kalau blokir Bunda, kalau ngilang sudah lama, yo hilang ya, logika saja.
ya. Logika saja karena ini bukan ini seperti yang kemarin ya, bukan bukan long term, bukan jangka waktu panjang. Kalau kalian mengalami ini dalam jangka jangka waktu yang panjang, saya kira memang orangnya nggak niat ya. Ya, entah kenapa, faktor apa, mengapa dia seperti itu. Karena yang terbaca saat ini bukan yang, bukan begitu ceritanya. Ini cerita tentang orang yang, mungkin saat ini sedang, nggak lama ya, nggak lama, sedang nggak baik-baik saja komunikasinya, ya. Seperti itu. Ada kecurigaan dari kalian, apa benar dia itu memang sibuk cari uang? Saya lihat iya, ya. Atau mungkin di sini dia sibuk tidak memperhatikan tapi dia cemburuan atau kalian yang cemburuan di sini memang muncul energi-energi seperti itu. Dan saya kira itu wajar saja ya karena kurangnya perhatian, kurangnya fokus terhadap satu hubungan. Lanjut ya teman-teman untuk melihat energi dia kepadamu. Kalau dari sini saja saya sudah merasakan bahwa energi dia kepadamu tetap ya, walaupun orangnya pelin-pelan seperti yang saya bilang ya, walaupun orangnya tidak tetap hati, tapi soal perasaan dia tetap hatinya hanya kepadamu. Oke, lanjut ya. Artinya bukan hanya kepadamu ya, tapi perasaan dia ya dari awal hubungan atau sebelumnya, sebelum dia ngilang-ngilang atau sebelum dia ini sibuk-sibuk begini ya, perasaannya sama dengan kalian ya, nggak ada yang berubah ya, cuman fokusnya saja yang ke-distract. Oke, lanjut ya. Energi dia kepadamu saat ini. Bisa energi perasaan, niat, atau apapun ya, apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu saya akan saya sampaikan apa adanya. Kita lihat ya. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu saat ini. Oke. The Moon ya. Dia memang di sini banyak ya, banyak di antara dia yang tidak sharing apa permasalahan dia ya. Mungkin tidak mengabari kalian ada permasalahan apa yang sedang dia hadapi. Ini ada kartu rahasia ya. Coba saya lihat ya, di sini mungkin kalian yang curiga apakah dia ada orang lain ya. Memang ada beberapa yang memang menghadirkan orang lain ya. Jadi mungkin selain pekerjaan atau mungkin permasalahan keuangan ya, memang ada soal orang lain ya. Karena saya merasakan, enggak dia sibuk karena memang sama gendaannya gitu ya. Sama selingkuhannya atau sama siapa gitu ya. Memang iya, ada orang lain ya dan ini sifatnya rahasia atau mungkin, eee, tidak di-share, tidak disampaikan ya. Bisa orang lain ini adalah, lawan jenis, bisa juga orang lain ya, bukan lawan jenis atau mungkin bisa keluarga atau apapun ya. Memang di sini ada yang tidak diceritakan, ada yang sifatnya rahasia, oke. Energi dia kepadamu, lanjut. Energi dia kepadamu, oke. Saya melihatnya memang ya, dia agak tidak peduli sama kalian ya. Artinya bukan nggak peduli artinya itu nggak cinta, tapi di sini dia itu memang sedang, nggak ingin diribetin dengan yang namanya cerita asmara ya. Dia fokusnya harapannya untuk segera membebaskan diri dari segala beban ya, ingin dia selesaikan terlebih dahulu. Lanjut, energi dia kepadamu. 2 saya ngambil, ya. Energi dia kepadamu, sudah keluar 1 The Star, ya. Dia harapannya, ya, rupanya orang ini ingin menyelesaikan, ya, permasalahan keuangan, juga permasalahan dengan orang lain itu, yang saya sebutkan tadi, yang mungkin tidak diceritakan sama kalian, ya. Dia ingin menyelesaikan permasalahan dengan itu, karena apa? Saya melihat harapan dia, ya, kalau sudah terselesaikan hubungan bersama kalian itu bisa baik kembali, ya, baik kembali, gitu. Lanjut ya, bagaimana energi dia kepadamu? Energi dia kepadamu. Oke. Memang saat ini dia tahu, apa yang dia perbuat sekarang, ya,
Dia mungkin mengabaikan kalian, tidak fokus sama kalian, fokusnya ke hal yang lain. Itu menyakiti kalian, dia tahu ya. Tapi dia terpaksa melakukan itu karena dia dari sudut pandang dia ya, prioritas dia sekarang itu ada hal lain yang lebih penting bagi dia ya. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk mana yang prioritas ya. Setiap orang punya pendapat, punya alasan, punya tujuan masing-masing ya. Walaupun itu pasangan kek ya, anak kek, orang tua kek ya. Itu hak asasi orang hidup. Lanjut ya. Energi dia kepadamu. Saya melihatnya ya, kalau sudah selesai semua, saya seperti yang saya bilang tadi, dia ingin memberikan sesuatu sama kalian. Sesuatu berupa barang ya, uang bisa. Oke. Iya, bisa uang, bisa barang. Ingin memberikan sesuatu. Itu energi dia kepadamu ya. Lihat Bunda, apa yang mau diberikan kepada saya. Aduh, belum tentu ini hanya energi teman-teman. Kalau melihat ke depannya nggak tahu. Jangan-jangan ya, bisa jadi ya, dia sudah pergi ke toko membelikan cincin ya. Yang kelihatan sepatu, dibelikan sepatu, nggak jadi. Udah gitu-gitu nggak usah dilihat ya. Nggak usah dilihat, nggak penting. Ya, yang penting dia punya energi keinginan untuk memberikan sesuatu kepada kalian, tapi setelah permasalahannya selesai dengan orang lain ada, dengan keuangan ada. Seperti itu ya. Silakan bijak-bijak dalam menyikapi. Sekali lagi ini general, bukan untuk dirimu sendiri ya, rami-rami. Jadi jangan terlalu sensitif ya, overthinking, kegeeran apalagi terhalu-halu. Ini adalah pembacaan untuk banyak orang, oke? Sampai sini adakah dari kalian yang cocok atau resonan? Silakan tulis di komentar. Lanjut ya. Sebenarnya bacaan ini sangat simpel ya. Mau dikembangkan supaya kalian enggak ada yang perlu dikembangkan. Penjelasannya jelas dari kartu awal saja sampai sini sebenarnya muter di situ aja ya. Enggak ada energi lain yang ketarik. Ya, kalau ditanyakan apakah rencana dia? Ya rencana dia ingin memberikan sesuatu yang berarti ya untuk mungkin penebusan atau mungkin memang dia ingin memberikan ya. Tapi selama permasalahannya belum selesai, dia mungkin tidak bisa fokus sama kalian. Itu aja intinya gitu loh. Ya, apa yang mau dilihat coba? Rencana dia ya. Rencana ini bisa beneran dilakukan atau just hanya rencana ya. Karena saya tidak membacakan untuk kapan dia merealisasikan rencananya untuk memberikan sesuatu itu Bunda ya, saya nggak mau baca yang kayak gitu. Oke, lanjut ya, kita mau lihat ini ya, apa rencana yang ingin diwujudkan ya, ingin dia wujudkan, ingin aja loh ya, untuk terjadi sesuatu ke depannya bukan kapasitas manusia loh ya, manusia itu hanya berusaha dan berdoa ya, bisa berubah pikiran juga di tengah jalan, ya nggak sih? Nah, lanjut ya, kita lihat ya. Sebenarnya kalau saya mau ya, bikin bacaan itu yang bikin penonton itu senang, bisa happy gitu ya. Bisa jelas gitu ya, seakan-akan membuat opini atau membuat yang nonton itu jadi percaya gitu akan terjadi ini, akan terjadi itu. Kalau saya enggak ya teman-teman ya. Saya titik beratkan ke bagaimana subscriber saya banyak yang nonton ya, banyak yang subscribe, pendapatan saya tinggi enggak ya. Saya ini benar-benar pengen mengaplikasikan ilmu yang saya miliki dari dalam bidang tarot ini untuk bagaimana kita menyikapi hidup itu aja kok ya. Kalau soal rezeki itu apa katanya yang kuasa, yang penting saya berusaha berbagi, niatnya baik gitu aja ya. Kalau saya bikin judul ya, judul yang paling banyak peminatnya adalah melihat orang yang pernah menyakiti kita ya, itu merasakan apa lebih sakit daripada kita ya, itu seneng. Coba lihat kalau judul-judul ya, bukan hanya saya, tarot reader lain ya, itu yang nonton banyak ya. Saya cuman heran kok seneng lihat orang susah kalau lihat orang seneng apalagi orang itu pernah menyakiti kita ya. Berarti kan energi dari kita belum healing ya, masih banyak dendam, marah ya. Padahal itu nggak baik untuk kita ya. Rasa puas atas karma buruk yang dialami orang lain yang pernah menyakiti kita ya. Itu sebenarnya satu kekurangan kita. Kita kayak merugi sebenarnya kalau kita pikir lebih dalam ya. Tapi mungkin ada yang nggak nyampe ya, nggak nyampe ke sana pemikirannya, ada juga yang sudah menuju ke sana. Oke, kita lihat ya rencana dia.
Kenapa Bunda dibatas-batasi kayak gitu, so alim ya? Enggak, ini pertanggungan jawabnya itu dunia akhirat. Ini nih tanggung jawab moralnya sama orang berapa ini? Coba kalian lihat yang nonton ini berapa, nonton video-video saya yang lain berapa ya. Pasti semuanya kan orang yang beriman, punya agama. Rencana dia. Kan durasi ini cuman segini sudah selesai ya. Saya bukan ingin berdurasi kadang-kadang 1 jam lebih, yang bukan keinginan saya. Flirt ya, flirt. Oke, keinginan dia apa? Ya ingin menarik energimu kembali, menarik dirimu kembali masuk ke dalam hubungan ya. Terlepas dia itu punya orang lain, apapun konsep hubungannya, punya rahasia, dia pengennya kayak gitu. Kok enak? Ya kalau kalian nggak mau dia enak, pengennya enak kalian, ya lakukanlah, gitu aja, ya kan? Jadi gini teman-teman, nonton tarot itu tetap kita harus pakai logika, pakai intuisi, sesuaikan dengan realita. Ya. Trust. Dia ingin kalian percaya. Mana bisa Bunda, kalau saya percaya sama orang yang suka menipu, ya sudah nggak usah dipercaya. Sesimpel kan? Percaya saja pada diri sendiri ya. Kalau itu sudah nggak bisa dipercaya, karena itu kepercayaan landasan dari satu hubungan. Kalau sudah sama-sama nggak percaya atau salah satu nggak percaya, ya sudah nggak bisa membangun satu hubungan, akan konflik ya. Dia rencananya ingin membuat dirimu percaya ya kepada dia lagi ya, dan masuk ke dalam hubungan lagi ya. Apa yang mungkin dia ingin kalian percaya sama kebohongannya ya, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak bohong ya, silakan kalian sesuaikan. Oke. Pay attention. Oke. Di sini rencana dia, saya melihat di sini kalau flirt, trust, dan pay attention to the red flag ini berjajar ya. Saya melihatnya dia ingin segera menemui kalian. Saya melihatnya seperti yang saya bilang, hubungannya hot ya. Kalau ada hubungan-hubungan yang banyak physical touch-nya ya, mengandung gairah ya, hasrat-hasrat, dia memang ingin ya, ingin terhubung sama kalian terkait dengan hasrat. Mungkin dia memandang kalian itu seksi ya, secara physical touch cocok gitu ya, cocok itunya ya, gitu-gitunya ya. Dia ingin cepet-cepet ya, apalagi contohnya ingin cepet punya uang supaya kita bisa ngelencer, honeymoon ya, berduaan, passion di sini ya. Ya, ada yang beberapa di sini yang punya orang masa lalu atau siapapun ya, orang lain, ada yang ingin memutuskan orang itu kemudian kembali sama kalian, ada ya. Banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Kemudian dia merasa di sini adalah kaulah satu-satunya ya. Dia berharap ya, rencana dia untuk menuju kalian, kalian itu bisa menerimanya kembali ya. Kalau memang sudah putus, ini beberapa orang yang sudah putus atau mungkin lost contact ya. Ada yang tiba-tiba ingin menjalin hubungan lagi ya. Kalau sudah seperti itu, karena di sini pay attention to the red flag ya. Ada tanda-tanda semesta atau peringatan-peringatan semesta seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kalian sudah secara intuisi ya, kalian menyikapi orang ini ada indikasi kecurangan ya, pola berulang yang tidak menyenangkan ya. Kalau kalian sudah tahu seperti itu ya, kalian ambil bagian-bagian dari kartu tarot ini yang sekiranya bisa menguatkan kalian untuk tidak terhubung sama orang ini ya. Karena buat apa? Logika saja. Tapi saya masih cinta. Tapi saya nggak mau dibohongin ya. Semua orang itu mau dicinta, mau nggak dibohongi, mau hubungan mau enak memang. Ya, orang hidup memang mau enak, tapi tidak selamanya hidup itu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita dan bisa kita atur sesuai kemauan kita. Ya, ingat ada semesta, ada Tuhan yang ngatur. Ya, jadi perjalanan hidup, ya cerita hidup, masing-masing orang kan beda-beda ya. Mungkin cerita hidup, pelajaran hidup si dia, seseorang yang kalian pikirkan sama kalian, pastinya juga sudah berbeda ya. Maka dari itu teman-teman, kalau memang keadaannya memang tidak menyenangkan, so simple saja, kalau nggak menyenangkan ya jangan diteruskan. Kalau cinta Bunda, ya teruskan. Tapi saya nggak mau ditipu, ya nggak usah ya. Artinya begini, kebingungan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan itu kan sumbernya dari diri kita sendiri ya.
takut apa yang akan terjadi ya. Nanti kalau saya mengambil keputusan begini nanti begini ya. Jadi permasalahannya bukan bagaimana dia, bagaimana tarot reader membaca ya, bagaimana masalahnya di kalian sendiri. Maka dari itu selesaikan dulu permasalahan dengan diri kalian ya. Saya ini nggak ngejudge ya. Saya hanya pembaca tarot saja. Jadi untuk kalian yang merasa saja ya, yang merasa bahwa dirinya masih menyimpan perasaan sakit, masih bimbang, penuh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, itu dilepaskan dulu. Bagaimana Bunda cara melepaskannya? Banyak ya, banyak caranya ya. Caranya banyak. Itu memang proses ya, nggak bisa langsung. Jadi tergantung juga usaha kalian ya. Tergantung usaha kalian, toh itu juga untuk kalian sendiri ya. Kalau tarot reader, psikolog, psikiater, sahabat, orang lain ya, itu adalah support system saja. Kontrolnya di kalian, kendalinya tetap di kalian, oke? Kemudian kalau sudah seperti ini, apakah saya harus menunggu Bunda ya? Kalau mau nunggu monggo ya, karena sebenarnya orang ini punya niatan baik ya. Walaupun mungkin secara perjalanan kehidupan asmara ya bersama kalian itu banyak liku-likunya, monggo saja kalau mau nunggu ya. Kalau memang kalian sudah sudah healing ya, kemudian mohon banyak petunjuk kepada Tuhan, ditunjukkan bahwa sebenarnya orang ini memang nggak worth it ya, tidak layak untuk diperjuangkan, ya sudah jangan ya. Maka dari itu ya jangan hanya lihat tarot, tapi banyak doa. Doanya jangan ngatur-ngatur Tuhan, mendikte Tuhan, tapi mohon petunjuk yang terbaik, mohon diarahkan ya. Selain usaha juga doa. Oke ya. Saya sudah Bunda sudah doa ya. Saya sudah 3 bulan saya doa. Loh kenapa harus berhitung ya? Sudah lama sekali Tuhan nggak pernah berhitung sama kita. Dan Tuhan lebih tahu kapan ya, kapan doa kita dikabulkan ya. Jangan putus asa dalam berdoa. Oke, lanjut. Pesan dari saya cuman itu. Boleh diambil, boleh tidak ya, bebas. Menurut kalian suka boleh diambil. Menurut kalian saya banyak omong, nggak usah didengerin ya. Menurut kalian saya itu salah dalam menafsirkan, salah dalam berkata-kata, abaikan saja ya. Jadi hidup nggak repot ya. Tidak menambah energi negatif di dalam diri kalian, hati kalian, lisan kalian, jempol kalian ya. Jempol dalam artian ngetik-ngetik komentar ya. Itu sih ya. Begitu pula dengan kartu pesan ya, kartu pesan. Sekarang kita mau ambil kartu pesan, boleh diambil, boleh tidak, boleh diabaikan ya. Boleh dilewatin. Lanjut. Boleh di-subscribe ya. Kalau kalian suka dengan bacaan saya, kalian suka dengan prinsip-prinsip saya, kalau yang nggak cocok jangan di-subscribe ya. Karena setiap orang berhak loh suka, tidak suka, like, dislike. Nggak ada masalah. Ini bebas. Oke? Lanjut. Tambahan saran dari saya, kalau memang orang lagi sibuk bekerja atau ingin menyelesaikan, toh saya lihat di sini niatnya baik sama kalian, ya kasihlah jangka waktulah ya, kasih kesempatan ya. Ya, tapi ya jangan lama-lama, jangan 9 tahun ya kelamaan. Kasih waktu, mungkin dia ingin menyelesaikan permasalahannya, tapi tetap waspada karena saya di sini juga melihatnya walaupun dia ingin ngasih sesuatu, dia cinta sama kalian, tapi ada energi-energi kayak hasrat gairah bukan ketulusan ya. Ada beberapa walaupun nggak semua. Sekali lagi ingatlah ini adalah general, belum tentu untuk kalian. Kita lihat ya untuk yang namanya kartu saran. Saya mau ambil dari 3 kartu ini, dari 3 deck ini ya. Dari 3 deck ini saya ambil satu dari sini. Kemudian akan saya bacakan untuk kalian. Boleh diambil, boleh tidak. Satu dari sini. Love endures. Oke. Love does not give up or lose faith ya. Kalau cinta, kasih tulus ya. Bukan cinta. Cinta itu biasanya kecenderungannya ego, ingin memiliki, berharap sesuatu, berharap balasan. Kalau cinta tulus gak berharap balasan. Kita tulus, cinta banget ya. Mau yang diberikan apa oleh orang yang kita cintai, ya tetap nerimo. Loh kita kan manusia. Ya iya, yang bilang malaikat juga siapa
ya. Idealnya seperti itu. Tidak bisa ideal, nggak ada masalah, ya. Tapi setiap orang ya sebaiknya ada standarnya lah, ada standar idealnya. Kalau terlalu jauh sama standar idealnya ya berarti kan ada yang salah kan gitu. Ya, ada yang harus disesuaikan supaya lebih ideal ya. Tolak ukur ideal apa? Agama ya. Itu kalau saya. Kalau kalian dari sudut pandang apa? Umum, normatif, hukum negara, ya. Pesan semesta, saran semesta, petunjuk semesta. Oke. Coba saya lihat. Jadi, di sini ada teaching and learning. Seperti yang saya bilang, setiap manusia punya perjalanan hidup, cerita hidup masing-masing, dan di dalamnya ada pelajarannya. Cerita hidup dia dengan kalian mungkin memang dipertemukan, tapi tujuan untuk pembelajaran, untuk hikmah-hikmahnya itu beda-beda ya. Proses di dalam diri masing-masing manusia itu berbeda. Oke, lanjut ya. Nanti saya terjemahkan lagi. Ini cuma ngambil kartu aja. 2, saya nggak ambil. Oke, sampai sini. Adakah dari kalian yang lupa untuk klik subscribe ya dan bunyikan tanda loncengnya? Jangan lupa ya. Oke, bless your heart. Teman-teman, untuk kalian yang masih emosi ya. Emosi dalam artian emosi negatif ya, marah, sedih ya. Emosi nggak semuanya buruk ya, seneng, happy ya. Euforia, berbunga-bunga. Ya. Kalau di sini saya lihat bless your heart, reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Tetap jaga hati teman-teman, karena tidak ada yang bisa menjaga hati kalian kecuali kalian sendiri. Kalau orang lain ya, termasuk orang ini adalah pihak luar ya. Kendali tetap di kalian. Jadi selama hati kalian masih kalau sakit ya, kalau kalian terluka, itu tanggung jawab kalian sendiri. Jangan menyalahkan pihak luar terlebih dahulu ya. Tapi lihat ke dalam diri, apakah kita cukup menghargai perasaan dan hati kita? Apakah kita sudah cukup menjaga jiwa kita atau belum? Ya, jadi itu kewajiban, tanggung jawab diri kita masing-masing. Kemudian teaching and learning seperti yang saya bilang tadi, di dalam hubungan ini ada pembelajarannya ya. Entah pembelajaran untuk dia apa, tapi ada memang pelajaran yang harus kalian ambil, pembelajaran dari hubungan ini ya. Dari rasa sakit itu biasanya lebih banyak daripada rasa senang pembelajarannya ya. Keep on an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others ya. Jadi sebenarnya kalian itu ditakdirkan bertemu untuk saling mengisi ya. Tapi ada pembelajarannya. Mungkin pembelajaran itu tidak selalu kemudian duduk kemudian seperti belajar di sekolahan ya. Harus menjalani hubungan dulu, harus merasakan sakit dulu ya. Saya nggak mau Bunda yang ngomong sama itu, sama Tuhan. Jangan ngomong sama saya ya. Love endurance di sini lebih kepada kalau kalian cinta, ya jangan menyerah. Berjuang, berusaha, berdoa, sisanya tawakal baru ya. Berjuang dulu. Love is hopeful and withstand every situation. Kalau memang cinta tidak akan goyah dengan situasi kondisi apapun, walaupun seperti orang ini ya. Orang ini yang sedang sibuk mungkin tidak fokus sama kalian, mungkin fokus sama hal yang lain ya. Tapi kalau yakin dia mencintai kalian, kalian yakin cinta kalian besar untuk dia, ya sudah. Mungkin ini hanya fase yang perlu dilewati. Sekali lagi teman-teman, orang hidup itu kan nggak selalu semuanya itu bisa fokus sama yang satu permasalahan ya. Mungkin orang ini memang saat ini sedang fokus kepada hal lain ya. Ya kita nggak bisa memaksakan ya bahwa orang ini, kalau orang lagi sibuk cari duit ya biarin toh ya. Biarin ya. Tapi masalahnya gini dan gitu, okelah atur ya. Atur, sesuaikan sendiri ya. Karena ini bacaan umum. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri bagaimana caranya? Caranya adalah mendaftar ya. Mendaftar lewat admin saya, bukan langsung ke saya. Saya cuma membacakan sesuai jadwal yang diberikan oleh admin saya ya. Ketiknya daftar tarot saja. Jangan ketik yang lain, nggak dibales. Ya, daftar tarot kirimkan ke admin saya, namanya Kak Flori, ada nomor WA-nya ya di bawah video ini di deskripsinya ya. Ketiknya daftar tarot ya. Apakah kalau setelah mendaftar langsung dibacakan? Enggak dong ya, sesuai urutan yang sudah mendaftar. Ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Nggak mungkin seminggu lagi tapi ya. Saya nggak selaris itu ya. Tapi saya memang ada beberapa hari yang mungkin terkadang saya ada keperluan memang libur. Tapi biasanya saya umumkan di YouTube. Seperti besok tanggal 27, 28 saya nggak reading mungkin ya, juga tidak
personal reading juga tidak bikin video ya. Begitu juga mungkin tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 ya, saya di Bandung dan di Cimahi ya. Jadi saya mungkin tidak aktif saat-saat seperti itu ya, tapi admin mungkin juga masih aktif ya. Saya masih belum memikirkan tentang itu. Bisa kalau siapa mendaftarnya cepat, pasti lebih cepat dibacakan daripada yang daftarnya belakangan ya. Kadang-kadang bisa, walaupun saya tidak sehari itu enggak terus puluhan ya, enggak ya, tapi juga menyesuaikan dengan energi yang saya miliki ya. Setiap orang punya batas kemampuan juga ya. Walaupun ini mungkin sekedar baca tarot, tapi cukup lumayan untuk baca, kan satu orang aja kadang-kadang capek ya, tergantung dengan permasalahannya, dengan energi orang tersebut dan energi orang yang dibacakan ya, orang yang ditanyakan. Seperti itu ya. Apa yang balasan ya, kalau kalian sudah ketik daftar tarot kan akan dibalas oleh Kak Flori ya, admin saya, itu dibaca baik-baik. Di situ aturannya jelas ya. Jangan melanggar aturan yang ditetapkan, sudah saya tetapkan ya. Karena kalau memang di luar batas biasanya diblokir ya. Kalau nggak ngerti-ngerti itu diblokir. Karena apa? Sebenarnya penjelasannya itu sudah sangat jelas, asal mau baca. Itu aja sih. Budayakan mau membaca, jangan mau instan-instan saja ya. Karena di situ sudah jelas. Pembacaan di saya semuanya berbayar, dengan video call kalian boleh matikan, kameranya kalau memang kalian tidak ingin terlihat ya. Jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam ya. Jadi kalau kalian chatting-nya di luar jam itu atau minta di luar jam itu urusannya sama Kak Flori ya, bukan sama saya. Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Itu. "Nggak bisa Bunda, saya bisanya pagi." Atur sama Kak Flori, atau kalau memang tetap nggak bisa karena Kak Flori sangat tahu ini ya, jadwal-jadwal saya. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa ya, nggak usah ngotot ya. Kalau pas bisa, ya bisa ya. Tergantung situasi kondisi, tergantung rezeki kalian juga ya, tergantung rezeki saya juga. Seperti itu ya. Semoga bacaan kali ini bisa manfaat positif untuk kalian ya. Mohon maaf terkadang saya ketus, kadang saya galak, kadang saya ramah, kadang saya melu ya. Ini tergantung energi semesta yang mengarahkan saya ya. Bukan saya buat-buat ya. Saya apa adanya saja. Monggo diambil sebagai masukan-masukan positif ya. Bisa sebagai afirmasi positif, bisa diambil, bisa diabaikan juga ya. Kalau ini manfaat positif semoga berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.